Indillahi iku saking ngersane Allah. Min indillahi iku saking ngersane Allah. Liyashtaru supaya ngedol sapa alladzina bihi kelawan kitab samanan kelawan rego kolilan kang gedhe minat dunya saking donya wahum utawi alladzina yaktubunal kitaba bi aidihim wahum utawi alladzina yaktubunal kitaba bi aidihim al yahudu iku wong-wong Yahudi. Wahum utawi alladzina yaktubunal kitaba bi aidihim al yahudu iku wong-wong Yahudi. Ghayaru hale padha ngrubah sapa al yahud. Ghayaru hale padha ngrubah sapa al yahud sifatan nabi ing sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatan nabi ing sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fit Taurati ing dalem kitab Taurat wa ayatir rajmi lan ayat rajam wa ghairihima lan liyane Taurat lan ayat rajam. Wa katabu lan padha nulis sapa al yahud. Wa katabu lan padha nulis sapa al yahud ha ing wa katabu lan padha nulis sapa al yahud ha ing Taurat ayat rajam wa ghairihima ala khilafi ma hale tetep ing atase sulayane barang unzila kang den turunaken apa ma unzila kang den turunaken apa ma fawailun mongko utawi celaka lahum iku kedue alladzina yaktubunal kitaba mimma saking barang katabat kang nulis aidihim apa pira-pira tangane alladzina yaktubunal kitaba orang Yahudi minal muhtalaki saking perkara kang den dadekaken wawailun lan utawi celaka lahum iku kedue al yahud mimma saking barang yaksibuna kang padha nglakoni sapa al yahud ing ma mimma saking barang yaksibuna kang padha nglakoni sapa al yahud ing ma minar rosya bayane pira-pira suap bayane pira-pira suap duduk suap ongkep itu duduk apa suap menyuap iki lho apa namanya sogok nek basa Jawane apa disogok iya sogok duduk sogok kunci duduk akeh basane wa qalu lan padha ngucap sapa al yahud lama wa'ada ing dalem nalikane ngancam hum ing al yahud an nabiyyu sinten Kanjeng Nabi annara ing neraka ngucape ngene lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah lan tamassana ora bakal ngenani na ing kita lan tamasana ora bakal ngenani na ing kita
Aitu sibana tegese ngenani na ing kita annaru apa neraka illa ayaman kejaba pira-pira dina makdudatan kang kawilang. Illa ayaman kejaba pira-pira dina makdudatan kang kawilang. Qalilatan tegese gedhe arba'ina yauman 40 yauman apane dinane muddata ibadati abaihim ing dalem mongsone oleh nyembahi pira-pira bapake al-yahud al-ijla ing pedhet mas sumata zulu mongko kari-kari ilang apa anar. Sama Bapak. Diantar Bapak. Kul ngucapo sapa sira Muhammad lahum maring al yahud ya Muhammad Muhammad atakhattum ana toh ngalap sapa sira kabeh udhifat den buang minhu saking atakhattum hamzatul wasri apa hamzah wasol istighnaan krana ngalap cukup bi hamzatil istifhami kelawan hamzah istifham. Atakhatum ana toh ngalap sapa sira kabeh lafat itakhatum khudifat den buang minhu saking atakhatum hamzatul wasli apa hamzah wasol istighnaan krana ngalap cukup bi hamzatil istifhami kelawan hamzah istifham. Indallahi ing dalem sandingi Allah ahdan ing janji. Ahdan ing janji aimi sakon tegese janji minhu saking Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang wis den sebut. Fala yukhlifa mongko ora bakal nulayani. Fala yukhlifa mongko ora bakal nulayani Allahu sinten Allah ahdahu ing janjine Allah bihi kelawan dalik. La ambal takulun. La ambal takulun. Ora balik padha ngucap sapa sira kabeh. Ora balik padha ngucap sapa sira kabeh. Alallahi ing atase Allah ma ing barang. Alallahi ing atase Allah ma ing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh ing ma. Bala iya tamassakum ngenani apa anarkum ing sira kabeh. Tamassukum ngenani apa anarkum ing sira kabeh. Wa takhluduna lan kekal sapa sira kabeh fiha ing dalem anar. Bala iya tamassukum ngenani apa anarkum ing sira kabeh. Wa takhluduna lan kekal sapa sira kabeh fiha ing dalem anar. Man utawi sapane wong kasabah. Manutai sapane wong kasaba kang ngelakoni sapa man sayiatan ing keelekan ai syirkan tegese ing syirik wa hatot lan ngliputi bi kelawan man khati'atuhu apa kesalahane man bil ifradi kelawan den mufrataken wal jam'ilan jamak khati'atuhu mufrad khati'atuhu jamak muannats ai istawalat tegese nguasani apa khati'atuhu alaihi ing atase man wa ahdaqat bihi min kulli janibin bi an mata musyrikan
wahdaqat lan ya ngliputi bi kelawan man mingkuli janibin saking saben-saben arah di an mata gambare yen to mati sapa man musyrikan hali musyrik. Faulaika mongko utawi faulaika mongko iku faulaika mongko iku utawi mangkasa basaiatan wa ahatat bi khati'atuhu ashabun nari iku pira-pira penduduk neraka. Ya ulaik fiha ing dalem anar khaliduna iku langgeng kabeh. Ruya dan rekso fihi ing dalem hum iku domir hum makna man apa artine man waladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilulan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira kebagusan. Ulaika utawi iku alladzina amanu ashabul jannati iku pira-pira penduduk swarga. Hum ya alladzina amanu wa amilus solihat fiha ing dalem al jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Khaliduna iku langgeng. Baca dulu. Ini batari. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi yashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kebohongan yang dilakukan oleh para pendeta Yahudi, yang dilakukan oleh para ulama orang-orang Yahudi. Dan ulama-ulama Yahudi itu banyak merubah isi yang terdapat di dalam kitab Taurat. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Ini orang Yahudi. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Jadi para ulama Yahudi mereka itu merubah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ditulis oleh para ulama Yahudi, ditulis. Kemudian setelah ditulis oleh ulama Yahudi, disebarkan kepada kaumnya, disebarkan kepada masyarakat. Dia mengatakan hadza min indillah. Ini loh kitab Taurat asli dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kitab Taurat telah dirubah oleh mereka. Kitab Taurat telah diganti isinya oleh para ulama Yahudi. Jadi kitab Taurat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu orangnya orangnya putih, itu dirubah sama orang Yahudi. Kalau Muhammad itu orangnya adalah hitam, dirubah. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu menjadi diutus oleh Allah, masyarakat Yahudi tidak kenal lagi dengan Nabi Muhammad karena sifatnya sudah dirubah oleh para ulama Yahudi. Nah, ini kebohongan yang dilakukan oleh ulama Yahudi
terhadap nabinya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam, terhadap kitab yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kitab Taurat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan orang Yahudi, ternyata sama orang Yahudi diganti isinya. Padahal di dalamnya sebetulnya sudah diterangkan oleh Allah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil sama, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Setelah ditulis sendiri, dirubah sifat-sifat Nabi Muhammad, baru diterangkan kepada masyarakat umum, yaitu masyarakatnya orang Yahudi. Kenapa? Agar mereka itu mendapatkan balasan dari dunia dengan balasan yang sedikit. Dijual. Jadi mereka mengajarkan kitab Taurat yang sudah dipalsukan, mengajarkan kitab Injil yang sudah banyak dirubah. Biar apa? Biar mereka mendapatkan harta dunia yang sangat hina sekali. Nah, dunia ini menurut Allah Subhanahu wa taala lebih seandainya, kata Nabi Muhammad ya, seandainya dunia ini itu di sisi Allah seberat sayapnya nyamuk, maka orang-orang itu sudah tidak mendapatkan kenikmatan. Jadi dunia ini sangat hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diibaratkan oleh Allah tidak seubahnya seperti sayapnya nyamuk di hadapan Allah. Lah orang-orang yang menjual agama, ini sama. Orang-orang yang menjual agama dengan harta dunia yang sedikit, sama, mereka juga akan mendapatkan siksa seperti yang dikasihkan oleh Allah kepada orang Yahudi. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai menjual agama. Karena awakmu pengajian dikei duit ya alhamdulillah. Ora kei dikei duit ya ora apa-apa. Ya ora masalah ngono lho. Ya. Hataman dikei duit ya alhamdulillah. Ora dikei duit ya didorek pegel. Tapi ya enggak boleh mengharap, tidak boleh. Dikei 500 ya diterima. Ya 1 juta apa maneh. Ora maneh. Sing penting ora jalo. Enggak boleh. Lek orang Yahudi kan tidak. Mereka niatnya memang menyebarkan agama, menyebarkan kitab Taurat, kitab Injil yang sudah dirubah oleh mereka itu supaya mereka mendapatkan bagian dunia yang sangat hina. Jadi sangat hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebohongan orang-orang Yahudi terhadap kitab-kitab Taurat, kitab Injil yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ternyata isinya dirubah. Setelah dirubah baru diterangkan kepada masyarakat Yahudi. Nah, sehingga masyarakat Yahudi yang nggak paham tentang Nabi akhir zaman. Karena sudah dirubah, tidak sesuai dengan sifat yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya celaka bagi mereka. Nah, ini juga warning bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai umat Nabi Muhammad itu mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam hadis. Artinya apa? Membuat agama sendiri tidak dibolehkan. Apa itu bid'ah? Tidak boleh membuat bid'ah. Ini sudah di warning oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 71 golongan. 71 golongan orang Yahudi. Kulluhum finar, semuanya masuk neraka ini orangnya. Dan umat-umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka. Wa ummati, kata Nabi Muhammad, sataftariku ummati ala salasah wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat tanya, "Waman hum ya Rasulullah?" Al-jamaah. Orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mereka yang ikut kepada Nabi Muhammad,
ikut kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soalnya apa? Sahabat Nabi Muhammad ke sahabat ke tabi'in ke madzhabul arba'ah. Nah, kita mengikuti salah satu dari empat mazhab. Insyaallah kita ini paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salat 5 waktu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kita itu membuat bid'ah. Contohnya kayak apa bid'ah itu? Gawe dewi. Rasulullah tidak pernah kita mengatakan sapa wonge sing salat mari asar 4 rakaat dijamin mlebu swarga tanpa lewat siratal mustaqim. Jenenge obat bid'ah. Aneh-aneh wae. Swarga iku lewat siratal mustaqim. Ada gawene ora. Sapa wae sing setelah salat asar salat 4 rakaat bakal masuk surga tanpa lewat siratal mustaqim. Jelas bid'ah. Lah ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, membuat agama sendiri. Itu tidak boleh. Diancam oleh Allah, diancam oleh Nabi Muhammad seperti orang-orang Yahudi ketika mereka diberi kitab Taurat, ditulis sendiri, dirubah sendiri, kemudian baru diterangkan. Supaya apa? Mereka mendapatkan fulus, mereka mendapatkan uang. Lah kaya awakmu sampun gawe kaya makan laris. Kau enak iki melu Ustaz Ahmad. Mlebu swarga tanpa siratal mustaqim. Lari ini yang bahaya. Yang bahaya is model ngene iki. Makanya apa? Harus hati-hati. Soalnya biasanya hadis sing model ngono-ngono itu laris, sing gampang-gampang kan laris ngono lho. Lah orang Yahudi ngono, ditulis dhewe kemudian disebarkan, wah kok nyenengno kang masyarakat Yahudi kan laris. Padha wae awakmu sok gawe ngono laris temenan. Nah itu tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu lan tamassalan naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, ini orang-orang Yahudi itu diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ya merubah kitab Taurat, kalau kalian merubah kitab Injil, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberi ancaman oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Ketika mereka mendapatkan ancaman dari Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Muhammad. Ini perkataan orang Yahudi. Muhammad ya, dengarkan. Ini dikasih tahu tambah ngandani. Ini orang Yahudi yang ngono itu. Dikasih tahu tambah ngasih tahu. Diancam oleh Nabi Muhammad kalau merubah kitab Taurat, kalau tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalian akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi bantah. Muhammad, lan tamassana illa ma'dudan. Paling kami nanti dimasukkan neraka paling cuma 7 dino. Mungkin 40 hari. Ya, jadi mereka mau 40 hari illa ayyaman ma'dudah qaila arba'ina yauman. Muhammad paling ya kita nanti dimasukkan neraka oleh Allah paling cuma 40 hari. Kenapa mereka mengatakan 40 hari? Sebab bapak-bapak mereka yang menyembah pedet emas itu selama 40 hari. Jadi selama nyembah pedet emas 40 hari itulah yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ngono kita mendapatkan nikmat Muhammad. Iki gayae wong Yahudi ngono. Enggak percaya kalau mereka akan dimasukkan neraka lama-lamanya. Paling cuma 40 hari. Ketika mbah-mbah kami menyembah pedet selama 40 hari, kami juga begitu, paling cuma 40 hari. Tidak ada rasanya dong. Wes gaya. Orang-orang Yahudi ngono. Orang Yahudi ngono modele. Dikandani tambah ngandani, tambah ngiji modele. Nah ana wong modele ngene berarti ya meneruskan sifat-sifat mbah-mbahnya. Meneruskan sifat mbah-mbahnya. Wes, apa model ngene pas kamu dakwah kok modele koyo wong Yahudi. Berarti bisa jadi keturunannya. Bisa jadi keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul" Muhammad, katakan kepada mereka. Mereka kok hanya mengatakan mau dimasukkan neraka hanya 40 hari. Katakan kepada mereka Muhammad. Hal atakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifullahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu sudah melakukan negosiasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Apakah kalian sudah pernah omong-omongan janji sama Allah? Apakah Allah sudah berjanji kepada kamu kalau kamu itu mau dimasukkan neraka hanya 40 hari? Koyok sudah pernah berjanji dengan Allah. Atau kamu membuat-buat sendiri? Bal taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang Yahudi. Mereka kok mengatakan mau dimasukkan neraka hanya 40 hari. Apakah mereka ini sudah melakukan perjanjian dengan Allah? Ini Allah yang pertama. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah mereka sudah melakukan perjanjian dengan Allah? Kok dia sudah tahu dimasukkan neraka cuma 40 hari? Atau mereka itu hanya mengucapkan sesuatu yang tidak mereka ketahui? Berarti iftira ala Allah, berarti bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Muhammad, man kasaba sayi'atan wa ahatat bi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Katakan Muhammad, orang yang melakukan syirik kemudian mati dalam keadaan syirik, maka mereka itulah penduduk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala membantah kepada orang-orang Yahudi kalau mereka mengatakan masuk neraka hanya 40 hari, 40 malam, maka dibantah oleh Allah. Tidak, wahai Muhammad, mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Itu siapa? Bagi mereka yang mata musyrikan, mati dalam keadaan syirik. Berarti kalau seandainya mereka itu masuk Islam kemudian mati tidak dalam keadaan syirik, maka ya tidak selama-lamanya. Fiha khalidun itu kalau mati dalam keadaan syirik. Kalau mati enggak dalam keadaan syirik, berarti ya tidak selama-lamanya. Makanya harus hati-hati umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Apa artinya kesyirikan? Kita percaya ada makhluknya Allah yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita katakan kemarin itu di dalam kitab Al-Hikam, orang yang tauhidnya tinggi ketika dia bangun dari tidur, dia akan mengatakan bahasanya madza yaf'alullahu bi, apa yang akan ditakdirkan oleh Allah pada hari ini untuk saya. Iku nek wong tauhid ngono, bangun dari tidur, apa yang akan ditakdirkan oleh Allah hari ini untuk saya. Lah nek wong tauhide kurang, atau dia itu bangun tidur lupa kepada Allah, dia akan mengatakan, hari ini apa yang akan saya kerjakan. Berarti seakan-akan menyandarkan semuanya takdir hari ini kepada dirinya. Kalau orang tauhid tidak, menyandarkan semuanya takdir hari ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya begitu. Nah, makmu bangun tidur apa? Pikir apa bangun tidur begitu. Lah iki jenenge tauhid. Dibedone wong akil mbek wong jahil. Wong sing duwe akal mbek wong sing ora duwe akal. Makanya mulai sekarang kita harus rubah pikiran kita. Dia bangun tidur, apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dimudahkan datang ke dia apa tidak? Jadi kirane ngono. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati syirik itulah, yang mati syirik itu akan dimasukkan neraka selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 40 hari 40 malam seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabun nar hum fiha jannahum fiha khalidun. Nah ini orang sing iman, ono loro syarat iman karo amal soleh. Minimal seperti hadis yang diterangkan oleh Domam ketika tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa menjadikan saya masuk surga ya Rasulullah? Salat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan. Wallahi la azidu wa la anqus an hada fa in shadaqa dakhala jannah. Kata Rasulullah SAW, kalau dia benar-benar menjalankan sholat 5 waktu, amal soleh, membayar zakat dan puasa di bulan Ramadan, maka ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Masya Allah. Iki wong sing iman karo sing amal soleh. Sing iman mesti didukakno swarga oleh Allah, tapi mbah kapan. Tapi nek ditambahi amal soleh, insya Allah cepat mlebu swarga ini. Makanya amal soleh itu perlu. Lah amal soleh itu apa? Amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya amal soleh. Bukan sesuai dengan pikiran kita. Itu amal soleh. Amal soleh berarti amal yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan sesuai
pikiran kita. Nah, jadi kalau kelihatannya soleh tapi kok nggak cocok seperti Al-Quran, berarti ya bukan soleh. Koyo mang sholat mari asar, koyoke kan sholat tapi nggak cocok, ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa niyatun wal qaulu summal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la takmulu. Niat, ucapan, amal, ibadah yang tidak cocok dengan sunnah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yumallu sama'u rasa'a qawlin fi'lin ahiyati bihi ashtaqi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa ya rabbi ya fattah iftah qulubana wa fahim bihi qalbi uluma syari'ati wa salli wa sallim ya ilahi li mundiri adada Qur'ani wa surati. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka